Yang ketiga, perhitungan produktivitas truk concrete pump. Untuk truk concrete pump-nya sendiri itu masing-masing volumenya itu sebesar 7 meter kubik. Nah, untuk menghitung produktivitas sendiri, itu rumusnya volume tiap segmen dibagi waktu total. Volume sendiri sudah diketahui 70 meter kubik. Selanjutnya kita harus menghitung waktu total. Untuk menghitung waktu total dibutuhkan data waktu efektif dan waktu delay. Nah, ini di sini ada kolom tahap pengecoran. Ini sebenarnya tidak hanya sampai 10 tahap atau 10 siklus. Namun karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya mengambil sampelnya. Untuk waktu efektif itu adalah waktu saat kita benar-benar mengecor. Jadi waktu efektif itu waktu bersih saat kita mengecor. Kemudian waktu delay itu adalah waktu persiapan. Kayak saat kita memindahkan selang untuk mengecor, itu termasuk waktu delay. Nah, waktu total itu adalah penjumlahan dari waktu efektif ditambah waktu delay. Nah, dari perhitungan ini, dari data ini didapatkan waktu total siklus yaitu 113,42 menit. Nah, dari sini kita bisa menghitung produktivitas concrete pump, yaitu dengan rumus volume tiap segmen dibagi waktu total. Dihasilkan produktivitas 0,617 meter kubik per menit. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan produktivitas truk concrete mixer. Untuk rumus produktivitasnya sendiri adalah 60 dikali efisiensi truk concrete mixer per waktu total siklus dikali jumlah truk concrete mixer. Untuk efisiensi truk concrete mixernya itu adalah 0,75. Kemudian waktu total siklusnya itu adalah 993,95 menit. Ini didapatkan dari perhitungan tabel berikut. Di sini ada data truk, yaitu ada truk 1 sampai truk 10. Kemudian ada waktu muat beton ke truk mixer. Di sini kita ambil waktunya itu 5 menit karena sebenarnya kita tidak mengamati waktu muat beton ke truk mixer, jadi kita menanyakan ke petugasnya. Kemudian selanjutnya ada data waktu angkut ke lokasi proyek. Di sini saya menggunakan 37 menit, itu adalah estimasi waktu yang didapatkan dari Google Maps. Selanjutnya ada waktu tunggu. Waktu tunggu saat akan melakukan pengecoran sesuai dengan perencanaan. Kemudian waktu tuang ke concrete pump. Sudah jelas tentunya. Kemudian ada waktu kembali ke pabrik beton. Ini sama seperti waktu angkut ke lokasi proyek. Kemudian ada waktu tunggu untuk dimuati. Terus waktu total adalah penjumlahan seluruh waktu-waktu ini. Sehingga didapatkan hasil waktu total siklus yaitu 993,95 menit. Kemudian ada diketahui juga jumlah truk concrete mixer ada 10. Sehingga produktivitas dari truk concrete mixernya itu adalah 0,453 meter kubik per menit. Kemudian terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan di lapangan selama praktik kerja pada proyek gedung Neo Office, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Untuk pelaksanaan proyek. Dalam hal pelaksanaan proyek gedung Neo Office sudah cukup baik karena berpegangan dengan apa yang direncanakan. 2. Standar pengawasan mutu dan bahan. Dalam hal ini, proyek belum menerapkan standar yang cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya beberapa penyimpanan bahan secara terbuka seperti besi dan kayu yang dapat mempengaruhi kualitas dari bahan tersebut. Di sisi lain juga terdapat pekerjaan yang tidak semestinya dilakukan seperti penambahan air ke concrete pump ketika proses pengecoran.
3. Standar pengawasan mutu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerjaan sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada, sedangkan dari aspek keselamatan kerja masih sangat kurang diperhatikan, karena masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Yang keempat, pengendalian jadwal dan biaya. Pengendalian jadwal pelaksanaan proyek gedung New Office kurang bagus karena pembangunannya sempat terhenti cukup lama. Hal ini tentunya merubah perencanaan waktu dan biaya pada proyek tersebut. Selanjutnya saran. Sebagai bahan masukan demi peningkatan mutu dan kualitas pekerjaan proyek gedung New Office, maka kami memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Dalam proyek ini, sekiranya pihak kontraktor dan pengawas lebih meningkatkan pengawasan dan kesadaran diri terhadap pekerja dalam hal penggunaan alat pelindung diri. Yang kedua, untuk pihak pengawas perlu lebih tegas dalam melakukan pengawasan pada pengerjaan pembersihan dan pengecoran. Hal ini karena kami menemui beberapa tulangan yang tidak terikat sempurna dan pada saat pengecoran masih dilakukan penambahan air. Kemudian yang ketiga, dalam hal penyimpanan material harus disimpan lebih baik lagi untuk baja tulangan dan kayu agar terhindar dari kerusakan yang dapat mengurangi atau menurunkan mutu dan kualitas material tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil dari kerja praktik di proyek gedung New Office. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.